Lawan Afghanistan, U17 menurunkan lapis kedua bersama Bung Goldin. Mari kita bahas. Ini dikatakan langsung oleh Coach Noparyanto bahwa semua pemain skuad U17 berhak bermain di Piala Asia. Yang barang tentu sudah pasti ini akan menjadi laga yang sangat berharga buat pemain-pemain cadangan nantinya ketika timnas Indonesia menghadapi Afghanistan. Tentu saja dengan melihat skema ini, Coach Nova memiliki beberapa rencana untuk timnas U17. Yang pertama adalah mungkin menghindari pemain dari cedera. Yang kedua adalah menyimpan tenaga pemain. Dan yang ketiga adalah meminimalisir jika nanti ada pemain yang kena akumulasi kartu kuning. Karena nanti di laga perempat final kita akan bertemu dengan tim kuat. Kalau misalkan tidak meleset, Bung Goldin prediksi bisa bertemu dengan Korea Utara, kemudian bisa bertemu dengan Oman, ataupun bisa bertemu dengan Iran yang pernah mengalahkan kita pada saat laga uji coba. Membahas grup D sendiri, ini persaingannya ternyata sangat ketat ya. Iran yang diunggulkan untuk lolos ternyata terseok-seok karena di laga kedua secara dramatis kalah oleh Oman 3-2. Sedangkan Korea Utara memuncaki klasemen dengan 4 poin karena di pertandingan melawan Tajikistan dia menang dengan skor 3-0. Tentu saja ini kalau misalkan kita berhitung, mungkin saja bisa saja kalau misalkan Iran nanti tidak lolos, bisa saja Indonesia bertemu dengan Oman karena timnas Indonesia U17 nanti akan bertemu dengan runner up dari grup D. Dengan skema ini mungkin Coach Nova ingin lebih mengistirahatkan pemain agar nanti pada saat melawan antara Oman kemudian juga Korea Utara, timnas Indonesia fresh ya, kondisi fisiknya bisa pulih. Karena kalau misalkan kita memaksakan memainkan pemain-pemain inti, itu menurut saya strategi yang kurang tepat dari Coach Nova. Dan untuk timnas Indonesia melawan Afghanistan sendiri, Bung Goldin melihat pada saat Afghanistan kalah 6-0 melawan Korea Selatan, itu bukan berarti Afghanistan tidak memiliki kualitas. Karena kesalahan Afghanistan adalah dia memburu 3 poin dan keluar menyerang. Sedangkan timnas Korea Selatan, tim yang sedang terluka, yang pasti juga membutuhkan kemenangan untuk tetap bisa menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya atau ke Piala Dunia. Dalam pertandingan itu memang Afghanistan keluar menyerang ya, tapi dia melupakan sisi pertahanan. Beda pada saat timnas Indonesia melawan Korea, memang Indonesia lebih menjaga pertahanan, kemudian melakukan serangan-serangan balik cepat. Dan yang dilakukan Afghanistan kepada Korea Selatan itu tidak berhasil. Akhirnya mereka kebobolan dengan sangat banyak, yaitu 6 kali kebobolan. Akhirnya mereka pun tersingkir di Piala Asia. Dan untuk melawan Indonesia, Bung Goldin mengira ini pemain atau Afghanistan sudah tidak memiliki beban. Tentu saja Indonesia juga tidak memiliki beban karena timnas Indonesia walaupun misalkan nanti kalah di pertandingan tersebut akan tetap menjadi pemuncak klasemen. Kenapa bisa demikian? Misalkan Korea Selatan menang melawan Yaman, poin misalkan sama dengan timnas Indonesia, Indonesia kalah melawan Afghanistan, tetap Indonesia menjadi pemuncak klasemen karena Korea kalah head to head dengan Indonesia. Jadi di pertandingan ini sudah tidak menentukan sebenarnya buat timnas Indonesia. Apapun yang terjadi, timnas Indonesia U17 akan tetap lolos ke babak perempat final dan ke Piala Dunia karena sudah dipastikan akan menjadi pemuncak klasemen. Nah, untuk menurunkan pemain-pemain cadangan ini perlu dilakukan karena untuk bisa menjaga chemistry pemain-pemain agar tidak gapnya terlalu jauh antara pemain inti dan pemain cadangan. Bisa saja nanti di depan dirotasi seperti Josh Holong yang kemarin menjadi pemain pengganti, bermain sangat bagus, memberikan 1 umpan, 1 assist dan berhasil menjadi gol oleh Evandra, bisa dimainkan. Kemudian juga mungkin Goli bisa disimpan dulu tenaganya, dimasukkan Fandi Ahmad bisa dimasukkan, kemudian mungkin Dava sebagai kiper juga bisa digantikan. Dan menurut Bung Goldin tidak akan signifikan perubahannya, mungkin lini tengah tetap Evandra dan siapa temannya satu lagi lupa dari Persib Bandung itu akan tetap mengawal lini tengah, tapi mungkin ada beberapa pemain timnas U17 yang akan dirotasi agar bisa lebih ke menjaga fisik pemain dan juga menjaga agar pemain tidak cedera untuk tampil maksimal nanti di babak perempat final. Karena nanti di perempat final kita pasti akan bertemu tim kuat, walaupun itu runner up ataupun juara grup, tetap semua adalah tim sama di laga semua ini. Menurut Bung Goldin, laga final buat timnas Indonesia
Lolos ke Piala Dunia sudah, tinggal nanti kita di Piala Asia-nya seperti apa. Apakah kita mampu menembus semifinal? Kalau misalkan timnas Indonesia mampu menembus semifinal, itu merupakan sejarah baru buat timnas U17. Jadi timnas Indonesia U17 banyak melakukan sejarah di kompetisi ini ya, mengalahkan Korea Selatan, kemudian lolos ke Piala Dunia, dan kalau misalkan bisa tembus ke semifinal, ini sejarah lagi. Kita tunggu nanti kalau misalkan tembus sampai ke final, itu sejarah lagi. Kalau bisa juara, sejarah lagi. Jadi timnas Indonesia kalau misalkan bisa melewati tahap itu, berarti 5 sejarah dibuat oleh timnas U17 di kompetisi Piala Asia U17 2025 ini. Demikian pembahasan Bung ini tentang rotasi yang akan dilakukan oleh Coach Nova mungkin melawan Afghanistan. Salam timnas Indonesia.